Mencintai gadis SMA Tengil. Bab 032. Selama beberapa saat Alia seolah kehilangan akal sehatnya. Bagaimana bisa Arga bersikap sesantai itu setelah kedapatan jejak-jejak sentuhan yang ia tinggalkan pada tubuh Novi? Alia benar-benar tidak percaya. Setahunya, Arga bukanlah orang yang mudah untuk dirayu. Alia tahu betul seperti apa karakter sang kekasih. Bahkan saat ia sendiri merayunya untuk menghabiskan malam bersama beberapa waktu lalu, Arga sama sekali tidak tergoda dan tidak menyentuhnya sedikitpun. Tetapi dengan Novi, sudah berulang kali Alia memergoki Arga memperlakukan gadis itu dengan begitu mesra. Padahal, Alia berpikir jika dibandingkan pun, dirinya dan Novi bagai bumi dan langit. Alia terlalu tinggi jika harus diadu dengan gadis desa itu. Apa maksud kamu dengan kata halal untuk disentuh? Apa kamu benar-benar sudah? Ia tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Hampir saja air matanya jatuh. Tolong jangan berlebihan, Al. Kamu yang berlebihan, Arga. Ia memandang ke kanan dan kiri demi memastikan tidak ada yang mendengar pembicaraan mereka. Semua orang sudah masuk ke tenda masing-masing. Apa kamu lupa kalau kamu sendiri yang membuat perjanjian tertulis bahwa kamu akan menceraikan Novi setelah kelulusan nanti? Terus bagaimana dengan hubungan kita? Aku pikir pembicaraan tentang hubungan kita sudah selesai malam itu. Arga menatap penuh intimidasi, membuat sekujur tubuh Alia meremang. Enggak. Itu keputusan sepihak dari kamu. Aku nggak mau kita putus. Terserah kamu. Bagiku hubungan kita sudah selesai. Alia tersentak. Amarah terasa menembus ubun-ubun. Andai saja bisa, ingin rasanya ia menyingkirkan Novi dari kehidupan Arga. Menjauh pergi dan tidak kembali lagi. Tapi aku, Bu, kita udah usaha bikin hangat Novi, tapi dia masih menggigil. Panggilan Rahel menghentikan pembicaraan Alia dan Arga. Alia menoleh kepada 3 siswi yang berdiri di belakangnya. Kalian ini gimana, sih? Masa Novi masih menggigil? Pekik Alia, meninggikan suara. Selimutnya agak tipis, Bu. Nggak cukup buat hangatin badannya. Nindi menambahkan. Raut wajahnya penuh khawatir. Arga kembali panik mendengar kondisi istrinya. Tanpa permisi ia beranjak menuju tenda tanpa memerdulikan Alia. Kalian tidur di tenda saya aja. Biar saya yang jaga Novi malam ini, ucap Alia kepada 3 siswi di hadapannya. Baik, Bu, balas mereka, lalu segera melangkah menuju tenda tak jauh dari sana. Tak ingin Arga berduaan dengan Novi, Alia segera menyusul. Ketika memasuki tenda, ia merasakan tubuhnya memanas melihat Arga sedang berusaha menghangatkan tubuh gadis itu. Biar aku aja yang balurkan ke badannya Novi. Tawar Alia saat Arga hendak menuang minyak kayu putih ke telapak tangannya. Nggak usah, biar aku aja. Arga menyibak pakaian Novi hingga batas dada, lalu membalurkan cairan hangat itu pada beberapa bagian tubuhnya. Perut, dada dan punggung, serta telapak tangan dan kaki. Berulang-ulang Alia menarik napas, tak tahan rasanya melihat sikap Arga. Namun, ia tidak akan meninggalkan Arga berdua dengan Novi di dalam tenda yang sama. Sesuatu yang buruk bisa saja terjadi, bukan? Kamu harus kuat. Bertahan, Novi. Lelaki itu berbisik pelan sambil menggenggam tangan istrinya. Sementara tangan satunya mengusap puncak kepala yang tertutupi kupluk. Kamu ke tenda sebelah aja. Biar aku yang temenin Novi malam ini, ucap Alia. Jelas Arga menolak saran wanita itu. Aku akan di sini, setidaknya sampai Novi membaik. Nggak baik kalau sampai anak-anak dan guru lain melihat kamu kelamaan di sini.
Apa yang akan mereka pikirkan? Ucapan Alia membuat amarah Arga kembali tersulut. Kamu masih sempat memikirkan hal nggak penting seperti itu dalam keadaan darurat. Begini, apa aku harus akui bahwa Novi adalah istriku di hadapan semua orang dan meminta kamu keluar dari sini? Jangan, Arga. Alia menggeleng dengan cepat. Jangan sampai itu terjadi. Oke, terserah kamu aja. Memendam kesal, Alia berbaring di samping Novi dan membalutkan selimut tebal miliknya ke tubuh gadis itu. Sementara Arga masih menggenggam tangan, membelai wajah istrinya, menatap penuh rasa bersalah. Maafkan aku, Novi. Seharusnya aku nggak paksa kamu ikut. Arga berbisik pelan, sambil melakukan pijatan ringan pada tangan dan kaki. Berselang 1 jam kondisi Novi mulai membaik. Ia tak lagi menggigil, barulah Arga dapat bernapas lega. Perlahan kelopak mata Novi terbuka saat sayup-sayup terdengar suara kicauan burung. La dapat bernapas lega setelah menyadari sedang berbaring di dalam tenda. Alhamdulillah, gumamnya pelan, saat menyadari dirinya selamat dari kejadian semalam. Padahal ia sudah mengira hidupnya akan berakhir di tempat itu. Sendirian di hutan. Dalam keadaan gelap benar-benar menakutkan. Potongan kejadian di gubuk kecil semalam tiba-tiba terlintas dalam pikiran, membuat pipi gadis belia itu terasa memanas. Terlebih saat Novi menyibak pakaiannya dan melihat ke bagian dada, di mana jejak-jejak Arga masih terlihat jelas. Astagfirullah. Novi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Mau ditaruh di mana wajahnya sekarang? Orang yang mengganti pakaiannya pasti melihat tanda merah yang ditinggalkan Arga. Saya tidak akan menyentuh kamu. Lagi pula anak ingusan dengan badan kurus kerempeng seperti kamu bukan selera saya. Masih membekas jelas dalam ingatannya saat Arga melontarkan kalimat tajam dan menyakitkan itu. Kenapa Mas Arga melakukan ini kalau pada akhirnya dia akan meninggalkan aku? Tak ingin terus terbayang oleh kepedihan hatinya, Novi menyibak selimut dan keluar dari tenda. Ia melihat ke arah para siswa yang sedang berbaris pagi itu. Arga terlihat berdiri di depan dengan gagah, sedang menegur beberapa siswa yang sulit diatur. Kamu sudah baikan. Novi terlonjak saat mendengar suara Alia. Ia langsung menunduk ketika menyadari tatapan tajam wanita itu. Sudah, Bu, jawabnya ragu. Syukurlah. Lain kali kalau ada kegiatan seperti ini jangan lalai, supaya nggak ngerepotin semua orang. Kalimat Alia terdengar sinis di telinga. Maaf, Bu. Oh ya, semalam saya yang ganti baju kamu. Sontak seluruh tubuh Novi meremang. Jika Alia yang mengganti pakaiannya, berarti ia melihat tanda merah yang ditinggalkan Arga. Saya cuma mau mengingatkan satu hal ke kamu. Tak ada sahutan dari Novi. Ia terlampau malu dengan kejadian itu. Apapun yang terjadi antara kamu dan Arga semalam, jangan besar kepala. Arga laki-laki normal dan dia bisa melakukan itu dengan siapapun kalau ada kesempatan. Alia menekan kata, menatap tajam gadis itu. Termasuk dengan saya. Bahkan lebih dari yang dia lakukan ke kamu. Hai gengs, dinikahi guru killer, sedang dalam pengajuan ganti judul menjadi istri rahasia guru killer. Covernya juga mungkin akan diganti. Jadi, entah besok atau lusa, kalau teman-teman tidak bisa menemukan dinikahi guru killer, berarti judulnya sudah diganti. Tapi, saya nggak tahu kapan di ACC dari pusat, ya. Kita tunggu saja. Novi menyandarkan punggungnya pada sandaran mobil. Tatapannya lurus ke depan, tetapi terlihat kosong. Wajahnya sedikit pucat dan tampak lelah.
Saat ini ia sedang dalam perjalanan pulang setelah kegiatan perkemahan selesai. Sepanjang hari ini suasana hatinya benar-benar buruk. Ucapan Alia pagi tadi terus membayangi pikirannya. Novi bahkan menghabiskan hampir seharian waktunya dengan tidur di tenda demi menghindari Arga. La menghela napas panjang, menatap langit yang dihiasi cahaya keemasan dari mentari yang akan tenggelam. Sementara Arga, kedua matanya hampir tak pernah lepas dari Novi. Setiap kali bergerak ia akan mengambil kesempatan untuk menoleh pada kursi di samping. Sikap Novi hari ini benar-benar dingin terhadapnya. Bahkan saat mereka tiba di rumah, Novi belum mengeluarkan sepatah kata pun. Hati-hati. Dengan sigap, Arga menahan tubuh Novi saat melihatnya melangkah dengan gontai menuju pintu. Bisa jalan sendiri, enggak? Apa mau digendong aja? Enggak usah, saya masih kuat jalan sendiri. Ia berusaha menepis tangan Arga yang masih menopang tubuhnya. Kamu bisa jatuh nanti. Arga meletakkan tas ransel di tangannya, lalu mengangkat tubuh gadis itu menuju pintu. Beberapa kali Novi mengayunkan kaki dan meminta diturunkan. Namun, Arga tak mengindahkan ucapan istrinya. Ia membawa Novi masuk ke rumah dan mendudukkannya di sofa ruang tengah. Tunggu di sini sebentar. Setelah membukakan sepatu yang melekat di kaki Novi, Arga membenahi barang bawaan mereka. Pakaian basah langsung ia masukkan ke mesin cuci. Mata Novi mengikuti kemana suaminya bergerak. Kini lelaki itu sedang menyiapkan makanan yang sempat ia beli dalam perjalanan pulang ke rumah. Sayang, mau teh hangat nggak? Suara Arga dari arah dapur. Entah mengapa hati Novi serasa perih mendengar panggilan manis itu. Tak mengerti apa sebenarnya yang diinginkan Arga. Dengan mata kepalanya sendiri, Novi melihat kemesraan Arga dan Alia di perkemahan. Lalu sekarang, dengan gampangnya ia bersikap sangat manis dengan panggilan sayang. Novi benar-benar merasa sedang dipermainkan perasaannya. Sil, gadis itu tersentak saat tepukan lembut mendarat di bahu. Ia mendongak untuk menatap Arga yang berdiri di hadapannya. Iya, makan, yuk. Takut keburu dingin makanannya. Baru saja gadis itu akan berdiri, Arga sudah lebih dulu menggendongnya dan mendudukkan di kursi, kemudian mengambilkan makanan di piring. Jangan banyak-banyak, Mas. Nggak habis nanti. Takut mubazir. Kamu makan aja, kalau nggak habis nanti saya yang makan. Satu lagi perbedaan besar yang dirasakan Novi. Sikap Arga sekarang terkesan lebih ramah dan lembut dibanding kemarin-kemarin. Beberapa kali Novi mengayunkan kaki dan meminta diturunkan. Namun, Arga tak mengindahkan ucapan istrinya. Ia membawa Novi masuk ke rumah dan mendudukkannya di sofa ruang tengah. Tunggu di sini sebentar. Setelah membukakan sepatu yang melekat di kaki Novi, Arga membenahi barang bawaan mereka. Pakaian basah langsung ia masukkan ke mesin cuci. Mata Novi mengikuti kemana suaminya bergerak. Kini lelaki itu sedang menyiapkan makanan yang sempat ia beli dalam perjalanan pulang ke rumah. Sayang, mau teh hangat nggak? Suara Arga dari arah dapur. Entah mengapa hati Novi serasa perih mendengar panggilan manis itu. Tak mengerti apa sebenarnya yang diinginkan Arga. Dengan mata kepalanya sendiri, Novi melihat kemesraan Arga dan Alia di perkemahan. Lalu sekarang, dengan gampangnya ia bersikap sangat manis dengan panggilan sayang. Novi benar-benar merasa sedang dipermainkan perasaannya. Sil, gadis itu tersentak saat tepukan lembut mendarat di bahu. Ia mendongak untuk menatap Arga yang berdiri di hadapannya. Iya, makan,
Yuk, takut keburu dingin makanannya.